taala berada pada murka Allah dan ada pada maksiat, dan tentu saja ujung dari perilaku maksiat apalagi kekufuran adalah ada di neraka. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah qudwah kita, uswatun hasanah yang telah memberikan teladan bagaimana kita melakukan aktivitas dalam kehidupan, termasuk bagaimana kita melakukan kontrol kepada kekuasaan atau dalam perspektif akidah Islam disebut sebagai muhasabah lil hukam, yakni meluruskan apa yang bengkok, mengoreksi penguasa secara legal formal, sebagaimana juga di negara kita sudah menyatakan diri sebagai negara hukum. Karena itu konteks untuk melakukan kontrol kepada kekuasaan tentu saja menggunakan sarana hukum. Pada kesempatan malam ini kami dari tim advokasi Bambang Tri Mulyono, penulis buku Jokowi Undercover, malam ini sengaja memberikan keterangan press conference, dan press conference ini ditujukan kepada segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, segenap rakyat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, karena apa yang akan kami sampaikan ini punya konsekuensi bagi masa depan bangsa dan negara Indonesia. Ini tidak sekedar aktivitas yang berkaitan dengan pribadi saudara Bambang Tri Mulyono, tapi ini berkaitan dengan masa depan bangsa Indonesia. Karena itu mohon untuk diperhatikan apa-apa yang akan kami sampaikan, dan tentu saja kami sekaligus nanti akan mengklarifikasi sejumlah statement dari istana, dari KSP, yang nanti juga akan secara rinci disampaikan oleh rekan kami Riki Fatamazaya. Dan yang paling penting adalah kami ingin menyampaikan apa sih yang menjadi poin-poin gugatan yang 2 hari ini ramai diperbincangkan di sosial media, bahwa memang benar kami sudah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gugatan perbuatan melawan hukum. Ada 4 pihak yang kami gugat. Yang pertama Presiden Joko Widodo, yang kedua Komisi Pemilihan Umum, yang ketiga ada MPR RI, dan yang keempat ada Mendikbudristek atau dulu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, sebelum saya mulai, saya perkenalkan sudah hadir di tengah-tengah kami ini adalah tim advokasi Bambang Tri Mulyono. Saya sendiri selaku koordinator advokat. Nanti menyusul ketua timnya adalah Profesor Dr. Egy Sujana Mastal. Karena kebetulan hari ini suasana Jakarta dan sekitarnya hujan yang lumayan deras sehingga ada hambatan-hambatan. Dan di sebelah kiri saya ada Arif Nugroho. Dia dari komunitas pecinta literasi yang nanti juga kita minta pandangannya. Sebelah kiri saya lagi ada Anwar Silalahi, anggota tim advokasi Bambang Tri Mulyono. Dan dari ujung ada Ustadz Irwan Saifullah, tokoh agama yang juga ikut membersamai apa yang kami lakukan dan selalu memberi arahan kepada kami. Dan juga ada rekan sejawat dan juga anggota tim kami Riki Fatamazaya Munte SHMH. Dan yang berbaju merah tepat di sebelah kanan saya ini adalah apa yang dikenal sebagai Jokowi Undercover itu tidak lepas dari karya beliau. Beliau adalah Pak Bambang Tri Mulyono. Dan kami memang menamakan diri sebagai tim advokasi Bambang Tri Mulyono. Dan untuk perlu kami sampaikan bahwa gugatan sudah terdaftar, sudah kami sampaikan. Dan terhadap gugatan ini kami ingin sampaikan beberapa hal ya. Yang pertama, perihal gugatan apa? Yakni gugatan perbuatan melawan hukum berupa memberikan keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah, bukti kelulusan SD, SMP, SMA atas nama Joko Widodo dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden 2019-2024. Kenapa ke sana? Kenapa tidak pemilu sebelumnya? Kenapa tidak sampai dulu di Solo? Nanti ada rekan Riki Fatamazaya akan menjelaskan. Terus apa substansinya? Bahwa substansinya adalah ada syarat kelengkapan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden yang diantaranya diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Karena itu KPU juga kami tarik sebagai pihak tergugat karena KPU juga melakukan kelalaian, telah menerima ijazah yang palsu sehingga bisa memuluskan seorang
calon presiden bakal calon presiden menjadi calon presiden begitu. Sebenarnya adalah di ketentuan Pasal 9 ayat 1 PKPU nomor 22 tahun 2018 yang ini berkaitan dengan syarat-syarat seorang presiden khususnya di huruf R. Di sana dikatakan bahwa seorang calon presiden minimum itu adalah berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat. Dan dokumen-dokumen itu tentu harus diverifikasi oleh KPU selaku tergugat 2. Dan karena ada kelalaian bahwa dokumen yang diajukan calon presiden saat itu ya bakal calon dan kemudian ditetapkan calon, maka kami juga tarik pihak KPU sebagai pihak yang dan dalam hal ini kita memberikan deskripsi atau kualifikasi ijazah yang tidak sesuai isinya atau ijazah yang palsu itu adalah perbuatan melawan hukum, baik membuat ijazah palsu atau menggunakan ijazah palsu, keduanya adalah perbuatan melawan hukum. Sehingga ketika menggunakan ijazah palsu dalam proses kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden di tahun 2019, maka itu terkategori perbuatan melawan hukum. Dan KPU juga melakukan perbuatan melawan hukum karena apa? Karena lalai meloloskan verifikasi terhadap dokumen yang semestinya tidak lolos, semestinya batal karena syarat-syarat untuk menjadi calon presiden sebagaimana diterbitkan oleh tergugat 2 yakni KPU di dalam per KPU tadi ya, itu adalah syarat-syarat yang sifatnya kumulatif bukan alternatif. Artinya kalau satu syarat saja tidak terpenuhi maka seorang bakal calon presiden tidak bisa menjadi calon presiden, terlepas bahwa ada syarat dari partai sebagaimana diatur di dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berkaitan dengan apa yang disebut dengan presidensial threshold, bahwa calon presiden atau calon wakil presiden itu hanya bisa diajukan oleh partai atau gabungan partai politik dengan suara kursi di DPR minimal 20% atau total suara minimal 25%. Tapi ada syarat yang sifatnya subjektif yang ini juga harus dipenuhi oleh seorang calon. Ada di ketentuan pasal 9 ayat 1 peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 dari huruf A sampai huruf R, S, sampai ST gitu. Dan huruf R tadi masalah pendidikan. Makanya ijazah harus diperiksa oleh KPU. Ada syarat yang lain seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, warga negara Indonesia sejak kelahirannya, suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon presiden adalah WNI, tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden, bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, telah melaporkan kekayaan, tidak sedang memiliki tanggungan utang, dan seterusnya. Syarat-syarat ini sifatnya kumulatif, bukan alternatif. Artinya setiap syarat dalam poin-poin per KPU tadi harus dipenuhi seorang calon presiden. Kenapa demikian? Karena kita tidak memilih seseorang yang akan memimpin bangsa ini dengan kekuasaan yang luar biasa. Presiden itu dia punya kewenangan eksekutif, legislatif sekaligus yudikatif. Kewenangan legislatif misalnya, seorang presiden bisa bikin perpu. Tidak perlu menunggu 500 sekian anggota DPR yang dia punya kewenangan legislasi. Presiden secara mandiri bisa menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketika perpu itu diterbitkan, dia langsung berlaku sebagaimana undang-undang. Walaupun nanti ada koreksi di
DPR apakah Perpu tadi akan ditingkatkan menjadi undang-undang atau dibatalkan. Tetapi presiden itu punya kewenangan legislasi, termasuk membuat peraturan-peraturan di bawah undang-undang, peraturan presiden, keputusan presiden, nanti ada peraturan menteri. Jadi karena luasnya kekuasaan presiden itu, termasuk presiden juga punya kewenangan yudikatif dalam pengertian terbatas, misalkan pemecatan ASN yang tanpa pengadilan, itu dilakukan oleh kewenangan eksekutif melalui menteri dan pejabat-pejabat terkait. Ini yang membuat kita ya bisa memahami kenapa syarat-syarat tadi rinci, limitatif, dan harus dipenuhi semuanya, bukan alternatif. Sehingga satu syarat saja tidak terpenuhi, maka batalah atau tidak layak seorang presiden itu menjabati atau menduduki jabatannya. Sehingga bisa kita kualifikasi jika seorang presiden kurang syarat, kita bisa kualifikasi sebagai presiden tidak sah, ilegal, dan inkonstitusional. Nah, apa yang menyebabkan gugatan ini dilakukan dan apa kerugiannya? Sebenarnya kerugiannya bukan hanya kepada klien kami, Pak Bambang Trimulyana. Ini adalah kerugian bagi segenap rakyat Indonesia. Kenapa demikian? Karena tentu saja kita rugi kalau memiliki seorang presiden yang ternyata ilegal, memiliki presiden yang ternyata kurang syarat, memiliki presiden yang ternyata dalam proses ya seleksi, dalam proses pemenuhan syarat administratif dalam hal ini ijazahnya ternyata ijazah tadi abal-abal. Nah, di titik itulah kemudian maka karena tergugat satu yakni presiden ini melanggang lebih dari 7.000. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bang ya. Presiden baik, ini Bang Eki Sujana sudah hadir, alhamdulillah. Kita lanjut dulu ya Bang ya. Ya. Jadi meskipun presiden misalkan telah menambah utang negara kita 7.000 triliun lebih, maka sebenarnya sah-sah saja kalau menuntut membayar, tapi klien kita ini tidak, dalam tanda petik, tidak mengejar materi, tapi lebih kepada kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Maka tidak ada satupun petitum dari tuntutan kita itu untuk apa? Untuk mengganti rugi dalam bentuk uang. Tetapi kita meminta kepada presiden untuk apa? Untuk bertanggung jawab secara konstitusional. Yakni apa? Ya karena dia tidak memenuhi syarat sebagai presiden, karena ada syarat administrasi sebagai presiden ternyata abal-abal, ya kita minta pertanggungjawabannya apa? Berhenti dari jabatannya. Jadi karena 1369 tadi terpenuhi, melakukan perbuatan melawan hukum, harus mengganti kerugian. Kerugiannya sebenarnya dengan dia berhenti sebenarnya belum cukup dengan kerusakan yang ditimbulkan dari aktivitas seorang presiden yang tidak memenuhi syarat. Tetapi karena kita paham, kita butuh bernegara agar tidak termakan oleh dosa-dosa masa lalu, paling tidak kita minta berhentilah. Sehingga bangsa ini punya waktu untuk segera memperbaiki diri dan menatap masa depan jauh lebih baik. Karena urusannya presiden berhenti, maka kita menarik lembaga MPR RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. Kenapa kita tarik MPR RI? Karena di dalam proses konstitusional yang berwenang menetapkan berhentinya presiden dari jabatannya itu bukan DPR, bukan DPD, bukan Mahkamah Konstitusi, tetapi yang berwenang mengeluarkan penetapan presiden berhenti dari jabatannya itu adalah lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi kita minta presiden menyatakan berhenti, kemudian ditindaklanjuti oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan sidang istimewa dalam rangka menetapkan ya pemberhentian presiden tadi secara permanen, secara konstitusional. Memang kami juga tarik ya Mendikbud, Ristek dulu Mendikbud ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kenapa produk-produk ilegal tadi seharusnya dalam kontrol Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Memang kita mengabaikan sekolah-sekolahnya, tapi kita fokus pada produknya, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang hari ini menjadi menteri dibanding Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, Riset dan Teknologi. Jadi kita minta agar Menristek itu tunduk pada putusan ini. Jadi kita menggugat ini tidak menggunakan mekanisme DPR karena kita tidak meminta pemakzulan presiden. Tidak, karena itu kita tidak tarik DPR, kita juga tidak tarik Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, karena kita mau mengaktifasi pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kita tidak mengaktifasi pasal 9A Undang-Undang Dasar 1945. Kalau ini terkait pemakzulan, memang mekanismenya harus melalui DPR, sampai DPR mengeluarkan apa yang disebut dengan HMP,
hak menyatakan pendapat dan HMP tadi dibawa ke Mahkamah Konstitusi, di Mahkamah Konstitusi diadili secara justisia, setelah ada putusan baru ditindaklanjuti oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. Nah, karena kita tidak memproses pemakzulan, tapi kita memproses perbuatan melawan hukum, dan kita minta pengadilan menyatakan presiden melakukan perbuatan berhukum, dihukum untuk menyatakan berhenti dari jabatannya, maka pemberhentian itu tidak perlu lewat DPR lagi, tidak perlu lewat MK lagi, tapi langsung bisa ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. Itu konstruksi hukumnya. Jadi sekali lagi kami juga ingin menegaskan, ini gugatan serius ya, bukan ngeprank, bukan abal-abal, ini serius. Kalau lembaga presiden mau melakukan gugatan balik dalam bentuk rekonvensi, kami persilahkan. Tetapi melalui saluran-saluran yang telah disediakan konstitusi. Itu pengantar dari kami. Agenda selanjutnya nanti kita ingin mendengar apa yang menjadi latar belakang dari Pak Bambang Tri sehingga akhirnya memberikan kuasa kepada tim hukum. Nah, setelah itu nanti ada pemaparan dari Bang Egy Sujana, setelah itu dari Bung Riki Fatamajaya, kemudian ada dari Arif Nugroho, dan terakhir Ustadz Irwan Saifullah. Itu pengantar dari kami. Kalau nanti ada pendetailan nanti bisa didetailkan oleh Bang Egy, Riki, dan yang lainnya. Sekian saja. Sekarang saya persilakan kepada Bapak Bambang Tri Mulyono untuk menyampaikan pandangannya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, saya Bambang Tri Mulyono, penulis buku Jokowi Undercover 1 dan Jokowi Undercover 2, yang beberapa waktu terakhir menyampaikan isi buku saya yang kedua ini secara terbuka kepada masyarakat melalui media-media yang ada. Gitu. Maksud saya adalah bahwa sebenarnya kita dalam keadaan yang ini bahasa saya, bahasa analogi saya, kita sedang berada di dalam tepi jurang kehancuran sebagai bangsa dan negara. Baru di tepi? Ya mungkin sudah jatuh, tapi pokoknya ini to be or not to be yang harus kita lakukan dalam mencegah keberlanjutan keadaan keadaan yang sangat membahayakan ini. Karena ibarat kapal, kita ini dipimpin oleh nahkoda yang tidak punya ijazah pelayaran. Masya Allah. Jadi kita tidak tahu apakah menabrak karang, apakah akan keliru arah, akan mendarat di pulau setan dan sebagainya, kita tidak tahu. Menurut saya ini perlu saya sampaikan. Jadi secara hukum saya tahu ya bahwa pengadilan yang berlaku adalah asas sebaliknya, presumption of innocence, yaitu artinya dia boleh menyampaikan pembelaan sebelum gitu loh. Adapun saya sebagai penggugat, ini bukan untuk kepentingan saya sendiri. Ini adalah kepentingan seluruh bangsa ini. Coba kalau kita berpikir agak tenang gitu ya. Kalau bisa kita buktikan di pengadilan bahwa ijazah Pak Jokowi SMA itu palsu, maka otomatis dia tidak sah menjabat sebagai presiden sejak 2014. Meskipun yang kita ajukan ini bukti-buktinya berkait dengan yang 2019 untuk menyederhanakan gugatan saya kira. Tetapi kan ijazah SMA yang ditumpuk sama aja.
Yang palsunya sejak 2014. Artinya sejak 2014 kita tidak mempunyai negara. Nah, coba kita berpikir tenang sedikit. Jangan pikir pro kontra. Jangan a priori terhadap apa yang saya lakukan. Yaitu. Berarti utang-utang yang ditandatangani pemerintah ini kepada pihak-pihak lain selama di dalam masa kepresidenan Pak Jokowi tidak sah secara hukum, batal demi hukum. Itu artinya kalau kita bisa buktikan itu, kita bisa membebaskan anak cucu kita dari beban hutang itu. Ya kan? Saya juga mempunyai pandangan yang jelas terhadap masalah utang ini. Utang yang harus dibayar oleh anak cucu itu secara paradigmatik sudah salah. Masa kita yang tanda tangan yang nanggung anak cucu? Gitu loh. Secara paradigma ruang, paradigma waktu. Sekarang paradigma ruang. Orang yang berada di pojok desa yang jauh dari jalan tol itu nggak tahu urusannya apa-apa dengan jalan tol, tidak pernah mengambil keuntungan apapun dari keberadaan jalan tol. Tiba-tiba dia dan anak cucunya menanggung utang untuk yang dipakai untuk membangun jalan tol itu. Benar saja sudah salah secara paradigma, apalagi ini ditandatangani oleh orang yang tidak sah untuk menandatangani itu. Jadi sebenarnya ini masalah-masalah yang kita pentingkan. Nah, jadi kalau gugatan ini berhasil, ya, kita bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi ini palsu, maka yang bahagia adalah seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu. Jadi saya heran kalau ada pihak yang menghalangi usaha pembuktian hukum untuk membuktikan ijazahnya Pak Jokowi palsu. Gitu loh. Gitu. Jadi tidak ada ruginya kita membuktikan. Kalau memang Pak Jokowi punya ijazah beneran, nggak sulit beliau membantahnya. Gitu. Sangat mudah, apalagi dia presiden, tinggal panggil saksi-saksi yang saya sebutkan di buku saya. Apa susahnya menjawab itu? Gitu loh. Dan sebagai rakyat, ya, saya kira itu penting sekali. Jadi ini tidak ada niat apapun selain demi kebaikan, kemaslahatan seluruh bangsa dan negara. Apapun motivasi saya, tidak ada yang lebih rendah daripada niat utama itu. Kalau membuktikan secara hukum, dan saya yakin bisa, seluruh pengacara saya ini bisa membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi SMA itu palsu atau dibuat dan dipakai secara melawan hukum. Nah, itu intinya. Adapun pertanyaan kedua, ini tidak menyangkut hukum, tapi orang ini kan heran, Bambang Tri itu seberapa dekat dengan Jokowi, kok bisa tahu semuanya, ibaratnya celana dalamnya Pak Jokowi warnanya apa kok sampai bisa tahu, kan gitu kan. Ini apa tamsilnya gitu. Nah, ini saya jelaskan secara pribadi, saya tidak kenal dengan beliau, ya. Jadi usia juga jauh dari beliau 61, saya 51. Secara geografis juga jauh. Beliau Blora, saya Blora, beliau Solo, ya toh. Tetapi saya ini orang Blora, dan bapaknya Pak Jokowi, Pak Heru Purnomo, itu sering datang ke Blora. Gitu. Sehingga saya banyak mendapat cerita-cerita tentang bapaknya Pak Jokowi itu, termasuk kemudian Pak Jokowi sendiri itu
ke Blora. Jadi kebetulan ada persinggungan sejarah gitu Pak. Itu yang membuat saya tahu dan kemudian menelisik dalam lagi gimana sih Pak Jokowi ini kok abal-abal semua informasinya gitu loh. Yang paling abal-abal saya sebutkan, misalnya ada orang tua sudah pikun, Pak Kasmujo diseret-seret ke atas panggung, inilah dosen pembimbing skripsi saya galak beliau, dulu galak sekali, saya ajukan dibentak, balik gini, galak sekali. Dan semua berita yang mengcover acara itu, inilah dosen pembimbing skripsi Jokowi, karena memang kesannya Pak Jokowi itu dosen pembimbing skripsi kan, mengkoreksi skripsinya Pak Jokowi. Nah, dalam buku saya ini saya sajikan data di mana Pak Kasmujo melalui konferensi pers mencabut atau menolak omongan Pak Jokowi itu resmi, tertulis, terdokumentasi, saya bukan pembimbing skripsi Jokowi. Kan selesai, berarti Pak Jokowi bohong. Itu UGM ya? UGM. Ya, ini sekedar ilustrasi sebenarnya. Sebenarnya kalau UGM ini nggak masalah, palsu juga nggak masalah. Yang tercantum di undang-undang Kita fokus ke Pak Jokowinya saja. Pilpres itu SMA. Nah, makanya saya fokus ke SMA itu, seluruh saksi-saksi sudah saya temui, dan memang ini kalau saya ditanya kok bisa tahu semuanya, ini memang ada campur tangan Tuhan Pak. Masya Allah. Gitu. Satu hal saja, bagaimana saya bisa mendapatkan nomor orang-orang yang harus saya temui itu komplit dan aktif. Saya sendiri masih bingung bagaimana cerita awalnya saya dapat nomor-nomor itu, gitu loh. Ya memang komplit, namanya dokumen cemplon, gitu. Jadi saya punya nomornya Joko Wahyudi segala macam itu, sehingga saya bisa melakukan recheck sebagai wartawan, gitu. Tadi mengenai kedekatan, walaupun saya belum tahu bahwa Pak Jokowi itu kemudian akan nyalon wali kota, gitu, akan nyalon gubernur, kemudian nyalon gubernur tahun 99, gitu, ada orang yang menyebut nama Pak Jokowi itu, ya maksudnya tentu tidak ada kaitannya dengan ini, tapi bagian dari cerita yang saya dengar, yaitu Uskup Puja Sumarta dari Semarang, yang kebetulan saya akrab dengan dia karena saya dikenalkan oleh Pak Jaya Suprana pada beliau, gitu. Sebagai wartawan saya dikenalkan itu ada uskup yang progresif, gitu loh. Artinya apa? Mau mengembangkan toleransi, gitu-gitu loh. Pokoknya kebersamaan sebagai bangsa, apapun latar belakang agamanya, gitu, gitulah. Pluralitas ya, apa yang dikampanyekan beliau. Nah di situ saya mendengar keterangan beliau bahwa Pak Jokowi ini Katolik. Beliau sebutkan nama baptisnya Hermanus. Itu kan kemudian ketika ada persoalan dengan Pak Jokowi kan segar kembali ke memori saya. Nah, kemudian saya cek ulang tahun 2015 kepada beliau, beliau menyanggupi dan menegaskan lagi, ya benar yang kamu ingat itu betul. Saya kan takut lupa gitu, itu ada gap 99 sampai 2015. Ternyata itu dikonfirmasi beliau. Cuma ketika saya minta untuk apa melihat data-datanya gitu, beliau menyanggupi, tapi Tuhan berkehendak lain, beliau wafat tahun 2015 di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Ya, ini kedekatan. Kedua, masalah betapa seringnya kunjungan orang tua Pak Jokowi dan Pak Jokowi sendiri ke Blora. Hah? Karena kemudian saya banyak dengar cerita toh, karena saya orang Blora toh. Ya, ini kedekatan psikologis Pak Egi. Kedekatan apa gitu ya, bukan kedekatan fisik. Tapi sempat bersama nggak sama Jokowi? Enggak sempat bersama. Saya pernah melihat Pak Jokowi itu waktu beliau mau dicalonkan sebagai Gubernur Jawa Tengah di Panti Marhen Semarang. Tapi kan bareng-bareng, saya kenal beliau nggak kenal saya gitu loh Pak. Gitu. Kemudian waktu pencalonan Gubernur Jakarta juga saya pernah ikut-ikutan waktu. Artinya nggak ada motif dendam kan sebenarnya, karena nggak ada gitu loh, gitu. Terus kalau dendam itu kan motivasinya jelek, menghukum Pak Jokowi. Hah? Enggak, saya malah justru sarankan kita bangsa Indonesia harus berjiwa besar,
memaafkan Pak Jokowi apabila beliau berani mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Orang normal itu harus berani mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum tentu saja, ya, gitu. Yang penting adalah tadi maksud yang lebih besar tadi. Kalau ini kita berhasil, yang bahagia adalah seluruh rakyat Indonesia karena terbebas dari beban utang luar negeri yang nggak jelas urusannya itu. Masa ada tetangga lewat tanda tangan terus kita suruh bayar utangnya, ya kan? Dan tidak cuma itu, anak cucu kita bahkan yang belum lahir 2-3 generasi, ya, itu juga ikut terbebas. Kan bahwa ijazahnya Pak Jokowi SMA ini palsu, berarti semua keputusan dia tidak sah, termasuk ketika utang-utang itu dibuat, gitu. Apa yang jelek dari motivasi semacam ini? Kenapa Anda bully saya? Gitu. Ya kan? Semua data saya clear, ada dokumen otentiknya, bisa diverifikasi ulang, kita lihat bersama-sama. Jadi tidak fair kalau Anda semua mengatakan saya motivasinya kurang dan sebagainya. Tadi saya teruskan mengapa saya dekat dengan Pak Jokowi secara kejiwaan, karena Pak Jokowi itu sejak orang tuanya sering datang ke Blora. Satu, sebagai pengusaha kayu jati, Blora itu pusatnya Jati, ya toh. Kedua, mohon maaf karena Blora itu juga basis PKI, ya kan? Dukun PKI yang paling terkenal itu dari Blora. Satu namanya Mbah Suronginggil, kedua namanya Mbah Trosami. Dua-duanya pernah didatangi oleh Pak Heru Purnomo, ayahnya Jokowi, gitu loh, ya kan? Yang menarik dengan kaitan ijazah, tahun 99 Pak Jokowi ini mendatangi dukun yang kedua, Pak Mbah Trosami itu, dan mengatakan minta restu atau doa mau nyalon lurah, ya, mau nyalon lurah. Jadi beliau cita-citanya sebenarnya nyalon lurah, Pak, meneruskan mbahnya yang di Karanganyar itu. Nah, Mbah Trosami ini orangnya jeli. Kenapa nyalon lurah? Kenapa tidak yang lebih tinggi? Jawabnya adalah karena saya tidak lulus SMA. Dari mana keterangan ini saya dapat? Dari anaknya Mbah Trosami. Namanya Sumari, sekarang masih hidup di Blora. Ya kan? Hal-hal begitu. Tapi itu tidak cukup. Saya harus mencari dokumen-dokumen tertulis. Itu semua saya lakukan selama 2,5 tahun dan komplit. Gitu. Nah, tidak hanya itu. Kalau kita lihat nomor seri ijazah, nomor induk ijazah yang ditumpuk Pak Jokowi di KPU itu, ya kan? Itu ada rumusnya. Di situ bisa dilihat kebohongan Pak Jokowi. Dari nomor-nomor itu, lah siapa yang bikin nomor-nomor itu? Kan saya nggak ngerekayasa, gitu. Nah, bisa Anda baca keterangannya di buku saya. Bagaimana saya bisa memfitnah? Yang bicara adalah kepalsuan ijazah itu sendiri. Gitu. Secara prima facie di atas permukaan, seperti Anda melihat seorang cewek, oh cewek itu cantik atau enggak, langsung ketahuan. Lihatlah ijazah Pak Jokowi itu, fotokopinya itu, foto ijazahnya foto editan, ya, catat ini. Foto ijazah SMA Pak Jokowi itu, foto ijazahnya foto editan, ya. Saya sudah buktikan, temukan dari foto mana yang diedit. Ya kan? Nah, pertanyaannya, apakah ada ijazah benar yang terbit di tahun 80, fotonya editan? Karena waktu itu belum ditemukan teknologi editing foto. Ya kan? Itu aja tentu sudah jelas dan terbuka semuanya. Pokoknya begini dah, kita buktikan aja itu di pengadilan. Yaitu saya akan buka semuanya. Silahkan Pak Jokowi menghadirkan bukti-bukti dia untuk membantah saya,
gitu. Tetapi ingat, kalau kita ini berhasil yang bahagia seluruh rakyat Indonesia karena minimal terbebani beban utangnya, gitu, termasuk anak cucu kita, nanti tentu saja para ahli hukum dan para ahli pemerintahan yang akan mendalilkannya. Tapi saya punya pandangan, saya yakin itu akhirnya akan berujung juga ke situ kalau kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh, gitu Pak Agi. Ya. Dan saya minta begini, kalau kita melihat sejarah, negara Israel itu didirikan dengan melawan hukum internasional secara total karena merampas tanahnya orang Palestina, gitu loh, macam-macam gitu. Tapi kenapa bisa berdiri? Kenapa bisa berhasil? Bagaimanapun loh, ini harus menjadi motivasi kita. Apalagi kita yang benar, kita mau membebaskan anak cucu kita dari beban hutang kok kita nggak sungguh-sungguh. Gitu. Ada dasar hukumnya, yaitu pembuktian ijazah Pak Jokowi palsu di pengadilan tentu saja, ya kan? Saya tadinya nggak tahu, kemudian kenapa saya menyerahkan ini semua kepada Pak Egy CS, karena beliau mengatakan kepada saya, Anda bisa menggugat pengadilan, gitu loh, karena perbuatannya itu melawan hukum, ya, makanya Anda bisa, itu. Ya tentu saya serahkan kepada ahlinya, saya percaya kepada beliau semua, dan saya yakin semua yang bersama saya ini tidak punya niat sedikit pun yang jelek kepada semua pihak, termasuk Pak Jokowi. Gitu loh. Justru mereka yang memberi masukan-masukan keliru kepada Pak Jokowi. Saya address ini KSP. Anda itu kalau memberi masukan yang benar, Pak, posisi hukum Anda lemah. Jangan malah bikin kita katanya provokasi apanya? Wong kita diterima gugatan di pengadilan, fasilitas itu disediakan kok. Jangan memperkeruh suasana ini. Marilah kita selesaikan dengan sejernih-jernihnya supaya semua tidak menjadi perpecahan di antara sesama anak bangsa. Gitu. Selanjutnya saya siap untuk melakukan semua prosedur di pengadilan. Akan saya uraikan semua data yang saya miliki di sana, dan saya minta dukungan kepada seluruh bangsa Indonesia, gitu. Baik yang punya pendapat pro dan kontra terhadap Bambang Tri, tapi masalah pembuktian ini Anda semua harus mendukung, gitu. Baik hasilnya nanti terbukti ijazah Pak Jokowi benar atau palsu, pokoknya didukung dulu proses pengadilannya. Karena ini akan membawa keuntungan yang yang besar sekali bagi seluruh bangsa ini, dan Pak Jokowi bisa punya peran penting dalam memberi jawaban terhadap semua ini, gitu loh. Sekian penjelasan saya. Untuk selanjutnya supaya bisa dimintakan keterangan kepada kuasa hukum saya, dan begini. Ini sementara ya, artinya kami bersikap terbuka, siapapun para praktisi hukum yang kepengen bergabung, kita pintunya terbuka. Ini Pak ini ya, jadi nanti kita betul-betul supaya ini menjadi perjuangan bersama, perjuangan hukum seluruh rakyat, gitu loh. Dan lagi pula saya minta media beri perhatian, gitu loh. Apapun kepentingan Anda harus beri perhatian. Ini masalah penting. Masalah yang menyangkut nasib dan masa depan anak cucu kita, gitu. Kalau bangsa kita ini yang sudah 50 tahun ke atas ini, paling 10 tahun, 15 tahun lalu sudah mati, gitu. Jadi kita tidak bertindak atau tidak berbuat hanya untuk kepentingan kita, tapi untuk anak cucu kita, masa depan bangsa ini apakah bisa pulih menjadi bangsa yang besar, yang kuat, yang tidak punya hutang luar negeri, yang membangun di atas kekuatan kaki sendiri, atau dan sebagainya dan sebagainya. Sekian keterangan saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menolong kita dan membebaskan seluruh rakyat dari prasangka buruk terhadap niat daripada menggugat ijazah palsu Pak Jokowi ini di pengadilan. Sekian, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami konfirmasi bahwa gugatan kami sudah terdaftar secara sah dengan nomor perkara 592 atau 592 garing PDTG garing 2022 garing PNJKT PST. Sehingga mohon maaf kepada seluruh pihak yang mengklaim atau menuduh ini abal-abal, sudah verified ya. Nanti rinciannya oleh rekan Riki Fatamazaya. Selanjutnya dari Bang Egy Sujana selaku Ketua Tim Advokasi Bambang Trimulyono. Dan karena ini beririsan Bang Egy, selain Pak Bambang Trimenggugat, ternyata tiba-tiba ada panggilan polisi dari Direktorat Tindak Pidana Cyber kepada Gus Nur. Yang kami duga itu ada kaitannya dengan podcast Gus Nur dengan Pak Bambang Tri beberapa waktu lalu. Karena tak dalam rujukan laporan itu di dalam surat panggilan disebutkan di tanggal 29 September 2022. Mohon Bang Egy selain menjelaskan posisi kasus gugatan ini juga dijelaskan posisi hukum status quo dari masalah ijazah palsu ini sehingga pihak-pihak yang keliru memahami prosedur hukum ini tidak lebih jauh salah melangkah. Demikian kami persilakan kepada Bang Egy. Ya, cukup. Sama ya. Ya, auzubillahi minasyaitonir. Kesempatan ini, Mas Bambang, dengan hormat, saya selaku advokat dan ketua tim dari advokasi ini, ada beberapa yang perlu dikonfirmasi. Yang pertama, dengan cerita Anda tadi, terkesan belum pernah ketemu sama Jokowi. Belum pernah ya? Belum pernah. Yang kedua, apakah ketemu dengan orang tuanya di Blora itu? Dengan orang tuanya ketemu atau kenal apa tidak? Bukan, itu Bukan. dari yang ditemui, yang saya ketemu saya itu yang ditemui. Oh, yang ditemui gitu ya. Nah, yang ketiga, ini kan harus diletakkan dalam perspektif ilmiah. Perspektif ilmiah itu ditekankan dua hal. Satu, metodologi. Yang kedua, istilah-istilah yang dipakai. Metodologi yang Mas Bambang tempuh itu boleh nggak saya sebut dengan metodologi survei? Jurnalistik yang lebih tepat, Pak. Ya, tapi dengan survei itu. Iya, bisa survei. Kunjung ke sana, kemari, wawancara. Iya, bisa. Bisa ya, begitu ya? Iya. Nah, jadi itu memenuhi unsur sebagai yang ilmiah. Sebab ada oknum pejabat bilang buku Anda nggak ilmiah. Kan begitu. Nah, saya mau bantah secara ilmu, bukan bantah si fulan-fulannya, tapi logika intelektualnya adalah sesuatu yang ilmiah itu diukur, dilihat dari metodologi. Ya. Yang keduanya istilah-istilah. Apa istilah yang dipersoalkan? Ijazah palsu. Kan begitu. Sehingga antara metodologi dan istilah itu harus klop, kalau nggak ilmiah di situ. Nah, pertanyaan seriusnya, itu Anda yakin sebagai palsu, apa pembandingnya? Pembanding ijazahnya itu? Ya, karena tidak sama dengan yang asli. Oh, yang asli Anda tahu ya? Anda tahu. Maksudnya miliknya yang lain gitu loh. Tadi soal nomor-nomor itu ditimpa gitu ya? Iya. Jadi gitu ya, ada karena dalam ilmu hukum harus nanti ada lab crime, kita minta lab crime ya, dalam pengertian laboratorium kriminal forensik ya. Nah, jadi saya kira ini penting awal saya sampaikan dengan istilah
dan yang keduanya metodologi, atau pertamanya metodologi dan kemudian istilah-istilah yang dibangun dalam konteks menjelaskan apa yang peristiwa terjadi, ini sudah syaratnya ilmiah, ya. Jadi nggak perlu juga dari pernyataan rektor apa siapa, nggak ada. Kita semua punya kemampuan intelektual yang secara metodologi dan istilahnya clear. Saya menyatakan buku undercover ini ilmiah gitu deh. Selanjutnya, saudara-saudara, dalam konstruk hukum yang seperti ini berdampak serius. Sebenarnya pemalsuan itu pasalnya 263 KUHP tentang pemalsuan atau memasukkan isi surat yang berbeda. Itu kategorinya. Pemalsuan surat Iya. Tetapi kita tidak masuk ranah pidana karena posisi Presiden Jokowi itu sebagai Presiden Republik Indonesia ada mekanismenya tersendiri, ya, mestinya di impeachment karena berkait dengan pasal 7A Undang-Undang Dasar 45, Presiden yang melanggar atau berbuat pelanggaran terhadap hukum, korupsi, atau melakukan perbuatan tercela, maka dapat di-impeachment. Itu logika hukum yang kita bangun. Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Organiknya KUHP tadi. Nah, tapi kenapa kita salurkan dalam pengertian hukum perdata? Karena ada juga pasal 1365. Pasal 1365 menerangkan tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang dikenal dengan PMH, perbuatan melawan hukum, dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka yang menimbulkan kerugian itu diwajibkan ganti rugi. Gitu. Konstruk ini yang kita pakai, ya kan? Karena kalau konstruk pidana, nggak bisa lapor ke polisi, polisi anak buah presiden, ya, susah mau menjalankannya, ya. Dan tata krama dalam hukum tata negara kita selama presiden itu tidak bisa dipidana gitu loh, ya. Tapi bisanya di impeachment. Nah, nanti kalau setelah ini perdatanya bisa goal, insya Allah seperti yang Anda harapkan juga dan kita semua harapkan, itu bisa berdampak kalau setelah diberhentikan menjadi pidananya diangkat, ya. Nah, tapi kaitannya dengan Gus Nur ini penting sekali secara ilmu hukum, bahwa peristiwa hukum Bambang Tri ini yang kami advokasi sudah masuk ranah hukum perdata. Karena ini hukum perdata, maka implikasi seriusnya secara hukum ini yang didahulukan. Tidak boleh ada peristiwa lain dalam kaitan dengan ijazah palsu diperiksa Gus Nur. Nanti saya sudah dikasih surat panggilannya itu hari Kamis. Ini harusnya batal demi hukum, tidak boleh dipanggil. Ini kan ranah perdata. Buktikan dulu, proses dulu hukumnya, ya toh? Ya, jadi oleh karena itu tolong sudi kiranya yang terhormat Bapak Kapolri, Bapak Sigit, Jenderal Sigit, untuk mengkondisikan penegakan hukumnya itu yang benar gitu loh. Ya, jadi saya minta hari Kamis sebiksanya sudi kiranya para penyidik sepakat dengan ilmu hukum, ya, karena kita sama-sama belajar hukum. Ketika ranah perdata dimainkan atau dipanggungkan atau diajukan, maka pidana dikebelakangkan. Nah, itu juga ada seingat saya peraturan Mahkamah Agung nomor 1. Nah, dalam pengertian inilah saudara-saudara, saudara Bambang Tri dalam posisi hukum adalah memiliki hak hukum. Dikaitkan dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Jadi tanpa kecuali ini nggak ada urusan dengan presiden. Everybody sama saja, ya. Jadi jangan lagi ada oknum, lu siapa, kau siapa, siapa kau, ya kan? Ya. Ini Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1. Yang baik Pak, rakyat berani menggugat presiden ini kan
Ah, ini satu, betul. Jadi Anda tadi sudah clear, motivasi tidak ada kedendam, tidak ada kebencian, bahkan tidak kenal, ya. Anda melihat hasil survei Anda dengan metode wawancara, dengan metode cari data-data yang benar gitu loh. Nah, itu dibenarkan juga oleh KUHAP. Karena kalau cara Anda mendapatkan data-data tidak benar, batal demi hukum juga. Itu masalahnya gitu loh. Nah, oleh karena itu kita masuk ke ranahnya perdata, kita terhindar dari itu semua, jadi kita bisa betul-betul lihat perbuatan melawan hukumnya apa. Nah, kalau dalam kasus cerita ini, perbuatan melawan hukumnya adalah memalsukan ijazah. Nah, pertanyaannya apakah fokus SMA atau juga yang universitas? Iya, sampai SMA. SMA saja. SD, SMP-nya? Palsu juga? Iya. Jadi kan nggak sekolah dia? Iya bukan. SD SMP yang asli kan punya. Oh, gitu. Tapi taunya disesuaikan dengan yang palsu itu kan jadi palsu semua. Gitu ya. Iya. Tapi berarti Jokowi itu sekolah apa enggak, kuliah apa enggak ya? Kalau kuliah Lihat- pasti enggak. Pokoknya enggak ya? Ya SMA itu aja. itu rektor UGM-nya jadi Menseknek tuh bagaimana? Ya justru itu sangat jelas sekali bahwa apa kaitannya apa gitu loh. Kenapa rektor aktif jadi Mensesnek? Gitu loh. Ya. Ya itulah mungkin bargaining politiknya dan lain sebagainya. Tapi poin pentingnya adalah hak hukum yang melekat pada setiap warga negara, dalam hal ini Bambang Tri dan kami sebagai advokatnya, mohon semua menghormati hukum. Kalau kita menempatkan hukum sebagai panglima. Dan yang lebih utama lagi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pasalnya 16, kami sebagai advokat di dalam membela kliennya di dalam maupun di luar sidang tidak boleh digugat dan tidak boleh dituntut secara pidana. Ada imunitas. Ini bukan imunitas istilahnya, tapi perlindungan hukum bahwa ketika kita membela seperti ini, polisi dan siapapun ya, kejaksaan juga yang punya hak juga sebagai penegak hukum, karena penegak hukum itu 4 di Indonesia berdasarkan pasal 5 ya, insya Allah dari Undang-Undang Nomor 18 tadi, bahwa sebagai penegak hukum yaitu hakim, jaksa, polisi, dan kami advokat. Jadi tolong leverage kita ini setara dengan jaksa, hakim, dan polisi, ya, advokat. Karena kalian lahir lewat undang-undang tentang kehakiman, undang-undang tentang kejaksaan, undang-undang tentang kepolisian. Nah, kami juga undang-undang tentang advokat. Ada setara kita. Nah, itu namanya hak hukum yang melekat pada diri kami. Kami membela aktivis, ya, yang namanya Bambang Tri, betul-betul menjadi satu peristiwa hukum yang harus dihormati. Maka oleh karena itu, jika ada bahasa premannya yang colek-colek ente atau ganggu-ganggu kita, itu udah melanggar hukum, ya. Jadi sudi kiranya polisi bertindak, jangan polisi justru mengkelabui kita dan lain sebagainya yang membuat kita ini justru tidak dijaga. Karena fungsi polisi tribrata, melindungi, mengayomi, melayani rakyat. Ya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Selanjutnya, di dalam konteks kita sudah masuk ranah hukum, jadi kita tinggal ingatkan juga pengadilan negeri, karena kita pernah menggugat Jokowi, juga pernah gugat DPR, semuanya dinyatakan pengadilan negeri tidak berwenang. Padahal sudah 8 kali sidang, sudah ada mediasi. Kok tiba-tiba tidak berwenang? Jadi gimana logika hukumnya gitu loh. Ya, itulah kezoliman yang nyata. Dan lebih teknis lagi, sidangnya jam 1, jam setengah 1 sudah diputus. Padahal kita belum ikut sidang. Coba, itu lebih aneh. Lebih cepat dari iya. bayangannya. Jadi bukan lagi lucu ini ya. Absurd. Waduh, luar biasa gitu loh. Sehingga kita hilang. Nah, takdirnya Allah
tahun 2022 ini ya ketemu lagi Bambang. Kan apa Anda kami rekayasa supaya bikin pengadilan? Enggak tuh. Anda murni kan? Iya. Minta tolong kepada kami? Iya. Nah, itu pure karena lawyer nggak bisa merengek-rengek minta cari klien. Ya ini fakta. Dan kekuasaan kita dunia hukum namanya yudikatif. Nah, kita melihat heavy-nya, beratnya lebih kepada kekuatan eksekutif. Karena eksekutif banyak yang mengeluarkan biaya dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah mereka membiayai kita-kita ini, enggak. Tapi perlu diingat, cuma lawyer yang dibayar negara. Kita bayar sendiri, ya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, sudi kiranya pengadilan, jangan sekali-kali lagi melakukan ini pengadilan tidak berwenang. Kalau pengadilan tidak berwenang, terus kita mau kemana gitu loh? Masa mesti anarkis? Masa mesti gempur sana, gempur sini? Ya nggak benar, bukan negara hukum namanya. Jadi sisi lain yang kedua, ini bagus buat Jokowi untuk segera membuktikan bahwa Anda tidak bersalah, bahwa Anda ijazahnya tidak palsu. Ini kesempatan, ya. Kalau enggak bagaimana? Maka kalau Anda memang enggak benar, maka Anda jadi ketakutan, Anda jadi panik. Tapi kalau Anda benar, tidak ada sedikit pun pemalsuan, apa susahnya? Ya, keluarin aja ijazah aslinya. Ini gue punya. Lu bilang palsu dari mana lu? Wah, kurang ajar. Begitu, misalnya. Ya. Huruf E. Nah, jadi kalau sampai ada yang mengganggu klien saya ini, klien kami semua ini, Anda telah melanggar hukum, apalagi mengganggu kita sebagai advokat, jelas-jelas bertentangan dengan hukum. Mari kita bertarung secara intelektual, hei jaksa, hei polisi, hei hakim. Kami punya fungsi membela, hakim punya fungsi memutus, memeriksa dan memutus, polisi punya hak untuk menyidik, jaksa punya hak untuk menuntut. Nah, itu bedanya masing-masing. Nah, kami punya hak advokasi. Disinilah kami advokasi untuk Bambang Tri dalam memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Ini pentingnya juga supaya jangan ada waksangka. Justru ini kalau dimanfaatkan dengan baik oleh saudara Jokowi, inilah cara yang terbaik, elegan, murah meriah, dan juga terhormat karena melalui sidang pengadilan. Saya kira demikian, nanti kita pertajam dengan banyak tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami melihat dan mengamati sejumlah pewartaan media. Ada statement yang menurut kami pertama tidak berdasar karena belum membaca gugatan kami. Yang kedua, kami bisa katakan tendensius begitu. Karena kami ini advokat penegak hukum, jadi tidak serampangan mengajukan gugatan, dan gugatan ini juga sudah diterima oleh pengadilan dengan nomor 592/PD3/2022/PN/JKT/PST. Karena ada statement dari KSP yang menurut kami perlu klarifikasi. Kami persilahkan rekan Ricky Fatamazaya untuk menyampaikan pandangannya. Ya. Terbalik. Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Ahmad Gozinuddin, terima kasih kepada Abang Egy Sujana, Profesor Doktor, dan juga prinsipal kami, yakni Abang
Bapak yang sudah memberikan kuasa kepada kami, Pak Bambang Tri, yang masyarakat luas juga sudah kenal beliau, dan ternyata selepas di penjara gitu ya, beliau ini tidak surut gitu keberaniannya, malah membuat buku lagi gitu ya. Nah, dalam hal ini kami sebenarnya ingin menyatakan beberapa hal, karena tadi rekan-rekan tadi juga sudah menyampaikan posisi gugatan perbuatan melawan hukum ini di Pengadilan Jakarta Pusat. Tetapi yang paling saya ingin tekankan adalah pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh KSP, Kepala Staf Kepresidenan, dalam hal ini tenaga ahli, ini Bapak Ade Irfan Pulungan. Yang beliau itu mengatakan awalnya sih baik ya, di covernya baik, seolah-olah bahwasanya itu adalah hak begitu ya. Tapi di tengah dan di akhirnya ini yang justru kami akan tanggapi. Padahal beliau juga sudah menyatakan di awal beliau belum baca, gitu ya. Belum baca. Tapi terakhir di tengah dan di akhir beliau itu berkomentar, dan komentarnya seolah-olah ini hanya sebagai apa saja untuk cari sensasi. Ini tentu menyakiti kami sebagai PH, karena kami ini juga dididik belajar di perguruan-perguruan tinggi gitu ya. Jadi ini juga yang khusus kami sampaikan. Jadi pertama itu sebelum komentar Bapak Ade Irfan Pulungan ini baca dulu gitu ya. Baca dulu. Jadi jangan sampai terkesan Anda suruh baca gitu ya ke kita masyarakat, tapi Anda tidak mau baca gitu ya. Malah Anda yang tidak membaca, tapi membuat pernyataan-pernyataan yang blunder gitu ya, dan malah terkesan tidak memiliki pendidikan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau juga menyampaikan bahwasanya jangan hanya menyebarkan, jangan hanya menyebarkan kebencian dan kebohongan. Hati-hati. Jadi kalau dari kesan redaksi ini, bahasa hati-hati ini seringkali diucapkan. Seolah-olah kita itu, seolah-olah yang kita anggap masyarakat itu berpersepsi, dugaan kuatnya itu seolah ini mengancam gitu ya. Jadi negara ini ada masyarakatnya yang dikanalisasi dan itu konstitusional, itu di pengadilan, tapi ada di KSP itu mengungkapkan bahasa hati-hati. Hati-hati. Ini apa? Ini berarti dugaan kuatnya ini ada semacam secara verbal. Ini kan bentuk ancaman verbal begitu. Sehingga kami juga bingung ya, dan aneh banget gitu ya, yang posisinya ini sentral di KSP malah mengungkapkan pernyataan-pernyataan, dan lagi-lagi tanpa membaca terlebih dahulu. Jadi tolong membaca juga Pak begitu ya. Jadi apalagi ini sampai berpotensi gugatan balik, ya silakan aja gitu ya. Karena kami menggugat, Anda menggugat, kan ada juga salurannya, gugatan balik, rekonvensi gitu ya, rekonvensi silakan. Ya, karena Anda termasuk misalkan ya, tapi minta tanda tangan kuasa dulu dari Pak Presiden Jokowi gitu ya. Karena kalau kami ini tanda tangan dari Bapak Bambang Tri gitu, kami punya legal standing yang jelas. Secara hukum legal standing yang jelas, baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Jadi ini sangat serius begitu loh. Jadi apa yang kami lakukan gugat ini sangat serius. Jadi jangan dianggap main-main, apalagi hanya sebatas mencari sensasi. Kita sebagai lawyer itu tidak mencari sensasi. Kita ingin membela hak-hak klien kami. Dan di sini juga ada bisa tuduhan pidana. Jangan gitu ya. Jadi gini loh. Jadi kami ini secara konstitusional ini melakukan sesuai jalurnya gitu loh. Tapi ada seolah-olah ini mau gugat balik lah, setelah itu nanti ada unsur pidana lah segala macam. Di mana gitu? Ya Anda belum baca, tiba-tiba Anda mengungkapkan kata-kata yang bukan hanya blunder, tapi juga menentukan kualitas Anda itu ya. Yang mana kami sesuai dengan kualitas kami, sesuai dengan kanalisasinya, yakni di pengadilan negeri. Ini yang pertama. Dan ternyata pernyataan-pernyataan blunder itu bukan hanya dari Ade Irfan Pulungan ini saja, Bapak ini saja, tapi juga yang kami lihat ini ada dari staf kepresidenan ini, presiden ini di bidang hukum. Ini Bapak Dini, Ibu Dini Santi Purwano. Ini juga menyatakan, ya silahkan aja, sebenarnya itu hak gitu. Itu di awalnya covernya
ya sebenarnya hak. Tapi diikuti ini masyarakat kita setiap hari harus bertambah cerdas gitu loh. Ya kami juga sebagai kuasa hukum ini bagian dari masyarakat yang memiliki kualifikasi dalam hal ini pengacara yang memberikan bantuan hukumnya kepada klien kami, Pak Bambang ini, kami juga cukup cerdas gitu ya. Dan jangan juga terkesan kami ini mengada-ngada gitu ya. Karena kami punya saksi gitu ya. Kami juga punya data-data yang kami kumpulkan, dan yang paling penting sebenarnya bukti pelaporan kami diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu menunjukkan syarat-syarat administratif di awal itu terpenuhi, sehingga kami punya hak untuk membela klien kami, walaupun prosesnya tetap ada ke depannya. Tapi belum lagi Anda baca secara detail, tapi membuat pernyataan-pernyataan yang sama dengan tim Anda sebelumnya. Baru setelah itu, jangan dihabiskan hanya untuk menangani yang remeh-temeh. Ini bukan remeh-temeh gitu loh. Ini pernyataan remeh-temeh ini apa? Ini menunjukkan kebenaran, menunjukkan apa yang awalnya gelap menjadi terang. Ini bukan hal yang remeh-temeh. Yang kita gugat ini adalah konstitusional dan juga itu terkait pemimpin di negeri Indonesia. Ini bukan remeh-temeh, ini sangat serius gitu loh. Jadi kalau dianggap yang remeh-temeh ini, ya Anda menganggap presiden itu remeh-temeh kan? Tidak juga gitu ya. Yang tujuannya sekedar mencari sensasi dan menimbulkan provokasi. Provokasi di mana gitu loh. Ya kita terkanalisasi kok sesuai dengan hukum yang ada, tapi seolah-olah cari sensasi dan provokasi. Tidak gitu. Kita sebagai masyarakat yang terpelajar, profesi yang mulia gitu ya, profesi yang itu membela hak-hak klien kami, ini diduga dikatakan bahasa-bahasa ini hanya sensasi atau provokasi. Ini juga kami bantah dalam forum ini. Dan tidak kalah lain, ini lanjut dari pernyataan Pak Ade Irfan Pulungan ini seolah-olah beliau mengatakan bahasanya kenapa kita ini tidak menggugat mulai dari Pak Jokowi ini waktu mencalonkan di wali kota. Padahal wali kota 2 periode kata beliau ya, di media itu. Juga pernah menjadi gubernur DKI Jakarta dan juga sudah 2 periode di presiden. Begini, simpelnya begini. Jadi Bapak Bambang Tri ini di penjara itu kalau tidak salah 2,5 tahun Pak ya. 2,5 tahun. Dan adanya bukti-bukti yang baru kami temukan ini setelah adanya buku beliau. Jadi secara sederhananya ketika ada bukti baru kami lakukan gugatan gitu loh. Jadi ini seperti mengajari ikan berenang ini ya. Pak Ade Irfan Pulungan ini tidak gitu. Justru karena ada bukti yang kami baru dapat, kami ditandatangan kuasa oleh beliau, kami sebagai PH beliau, kami melakukan gugatan. Simpel itu sebenarnya. Cuman karena lagi-lagi Bapak Ade Pulungan ini tidak membaca, maka muncullah pernyataan-pernyataan yang meragukan kapasitas Bapak sendiri begitu. Nah, dan yang paling utamanya lagi selain data itu sebenarnya karena memang kami baru tanda tangan kuasa. Bapak ini baru tanda tangan kuasa kepada kami beberapa hari yang lalu, langsung kami lakukan gugatan. Sesederhana itu sebenarnya. Jadi kalau tidak ada tanda tangan kuasa dari Pak Bambang, kami juga tidak dapat melakukan gugatan di pengadilan. Jadi begitu. Ini sebenarnya di pembelajaran di semester 1 di Fakultas Hukum gitu ya. Ini biasanya itu di pengantar ilmu hukum Indonesia gitu atau pengantar hukum Indonesia. Itu untuk penanggapan lagi-lagi tolong kepada lembaga-lembaga apalagi ini yang digaji dari pajak masyarakat. Ini jangan juga menanggapi hak-hak masyarakat dalam hal ini Pak Bambang ini secara serampangan begitu ya, serampangan, blunder gitu ya, agar masyarakat ini dapat terkanalisasi sesuai dengan hukum yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain tim hukum, kami juga menghadirkan bisa memberikan pandangan seputar gugatan ini karena hadir di tengah kita Bung Rizky Awal dari Pegiat Sosial Media. Kita persilahkan dulu Bung Rizky Awal untuk menyampaikan pandangan dari perspektif seorang
pegiat sosial media. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, dalam masa duka tentunya saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Atas wafatnya 125 versi polisi ya. Sementara di berbagai versi yang lain di angka 200-an, yaitu supporter Aremania ya. Tragedi Kanjuruhan ya. Ini menjadi tragedi yang fenomenal, wabil khusus di negeri kita tercinta gitu ya. Dan tentu bisa jadi ini harus mengevaluasi bersama bangsa yang kita tercinta ini, bangsa Indonesia. Bisa jadi ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala atas berbagai terjadi hoax, bisa jadi ya. Kemudian itu kezaliman dan segala macam. Tapi sekali lagi mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan untuk membuka keadilan-keadilan yang tertutup. Nah, terkait dengan buku yang dikeluarkan oleh Pak Bambang Tri Mulyono tentang Jokowi Undercover kedua ya. Yang perlu dicermati pertama adalah ini merupakan bagian kekayaan literasi Indonesia. Artinya siapapun berhak untuk menuliskan buku selama buku itu dibuat berdasarkan pandangan pribadi beliau atau bahkan bisa jadi perkara ilmiah. Karena kalau tadi disampaikan tadi melalui wawancara, survei itu kan bagian dari ilmiah. Dan jangan diklaim sebagai bentuk upaya pelengseran Pak Jokowi, pemakzulan Pak Jokowi, bukan. Karena saya rasa ini bagian dari kekayaan literasi Indonesia. Dan kalau seandainya apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Tri Mulyono dalam buku-bukunya, wabil khusus di dalam Jokowi Undercover 2 ini tidak layak untuk dibaca, maka keluarkan buku tandingan yang terkait untuk membuktikan bahwasanya apa yang diterbitkan oleh Pak Bambang Tri Mulyono adalah sesuatu yang salah. Nah, jangan sampai terjadi kriminalisasi kepada Pak Bambang Tri Mulyono atau rekanan-rekanan beliau atau orang-orang yang ada di dalam buku-buku itu. Ya, karena bisa jadi nih para pengacara ya. Case-nya bukan saja nanti ditujukan targetnya kepada Pak Bambang Tri, tapi orang-orang yang di dalamnya. Artinya ketika ini diajukan sebagai bagian dari perkara hukum, maka selainnya ada kekebalan terkait dengan orang-orang yang ada di dalam buku itu sampai nanti diberikan kesaksian-kesaksian tertulis atau di persidangan nantinya. Ya, negeri ini sudah cukup dengan banyak tragedi-tragedi ya. Jangan sampai banyak hal yang membuat tragedi pilu yang lainnya. Yang kedua, ini bukan perkara hoax atau tidak hoax. Ini bukan perkara bohong atau tidak bohong. Tapi ini adalah upaya rakyat untuk membuktikan kesetaraan hukum antara rakyat dengan penguasa di hadapan pengadilan. Karena ini cara untuk memberikan bukti bahwasanya hukum di Indonesia masih baik-baik saja. Ya kita tahu sendiri ya, netizen tercinta ya, salah satu hakim agung ya, hakim agung gitu ya, itu bukan diduga ya, ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Nah, sidangnya Pak Bambang Tri Mulyono ini adalah upaya bagaimana kredibilitas hukum kita itu masih dipercaya atau tidak, menguji kredibilitas hukum kita. Dan sekali lagi ini adalah bentuk upaya rakyat untuk memberikan kedudukan yang setara di hadapan hukum, termasuk ketika berhadapan dengan Pak Jokowi, karena sejatinya Pak Jokowi adalah rakyat. Artinya semua berhak untuk melakukan tuntutan dan jangan ada ancaman sedikit pun ya, atau framing sedikit pun ya. Jangan-jangan nanti selama persidangan berlangsung diberikan framing, Pak Bambang Tri ini gila lah, Pak Bambang Tri ini ada dendam pribadi lah, segala macam ya. Mudah-mudahan framing itu tidak terbentuk. Dan kami yakin selaku masyarakat biasa memperlihatkan
ya ini biarkan ini yang terjadi ya. Biarkan hal ini nanti teruji di persidangan atau tidaknya. Dan ketika persidangan ini diharapkan menjadi persidangan terbuka, artinya semua pihak berhak untuk menyaksikan. Kalau ada tadi Prof. Egy Sujana bilang ke dalam beberapa perkaranya ketika berhadapan melawan MPR, DPR, kemudian Presiden, itu ada perkara-perkara yang menurut beliau lucu, masyarakat itu bisa menanggapi, netizen itu bisa menanggapi. Ya. Yang ketiga, terkait tentang hal ini, kami berharap ya gelar kasus ini ya harus mengedepankan prasangka baik itu terhadap Pak Bambang Trimulyono selaku penulis buku dan klien dari teman-teman hukum, ada Bang Ahmad Rozinuddin, ada Bang Riki Fatamazaya, ada juga Prof. Egy Sujana ya. Ini ketika dihadapkan ke publik, kita harus mengedepankan prasangka baik, bukan balas dendam. Apalagi misalnya, oh ini Pak Bambang Tri sengaja nih, karena ini tahun-tahun dekat tahun politik, karena ada isu Jokowi akan jadi calon wakil presiden, ada upaya untuk mencegah Pak Jokowi, ya itu dikesampingkan terlebih dahulu. Prasangka baik itu dikesampingkan, termasuk juga prasangka baik kita kepada Pak Jokowi. Mudah-mudahan Pak Jokowi hadir sebagai rakyat biasa untuk membuktikan dan menjadi saksi ya dari yang digugat oleh Pak Bambang Trimulyono ini. Semua hal ini ya teman-teman semua, netizen semua ya, agar bisa ya video ini tidak ditonton saja, tapi di-share ya, disimak, disebarkan, jangan dipotong-potong setengah-setengah atau yang mengambil framing buruknya, bukan. Semuanya harus diperlihatkan kepada publik bahwasanya ada upaya hukum yang wajib dilakukan, yang harus dilakukan oleh Pak Bambang Trimulyono sebagai warga negara biasa untuk membuktikan apa yang ditulisnya adalah suatu realitas, fakta. Kalau seandainya di persidangan beliau itu ternyata misalnya hakimnya mengatakan salah misalnya, tapi tidak bisa dituntut bahwasanya perkara ini hoax, bukan. Karena ini bentuk pengujian, harus dibuktikan. Jangan sampai setelah diputus kemudian nanti dibanding, dilawan bahwasanya Pak Bambang Tri melakukan hoax, bukan. Justru Pak Bambang Tri ini tipikal orang yang gentle, berani, ya, membuktikan diri, salah ya salah, benar ya benar. Ya. Ya, karena beliau punya latar belakang jurnalis, punya latar belakang penulis, maka wajib bagi kita semua, siapapun itu, untuk bisa berkedudukan yang sama di hadapan hukum. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di tengah-tengah kita juga ada komunitas pecinta literasi, Bung Arif Nugroho. Saya minta juga Bung Arif untuk menyampaikan pandangannya agar diketahui publik bahwa ini sebenarnya bukan kepentingan Pak Jokowi, tapi banyak masyarakat punya kepentingan dengan gugatan ini. Bukan kepentingan Pak Bambang Tri maksud saya. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Terima kasih kepada Bung Ahmad Rozinuddin yang telah memperkenankan kami untuk menyampaikan pendapat kami. Kami di sini sebagai salah satu anak bangsa yang mencintai negeri ini, sebagaimana rakyat Indonesia semuanya, melihat negeri ini semakin lama semakin kacau. Dan saya melihat di Jokowi Undercover 1 dan 2 yang ditulis oleh Bapak Bambang Trimulyono, dan kita tadi sudah dengarkan pandangan hukum dari Bung Ahmad Rozinuddin, dari penulis, dari pengamat media sosial, bahwa tujuan pelaporan ini, sekali lagi kami tegaskan, tujuan gugatan ini sekali lagi ditegaskan oleh mereka bahwa itu tidak ada dasar kebencian sedikit pun. Justru ini adalah untuk membuktikan kesetaraan hukum antara seorang presiden dengan rakyat biasa.
Dan menurut kami yang melihat fenomena ini, justru inilah keadilan yang sebenarnya. Kita juga melihat sebelumnya ada gugatan terhadap Presiden dan DPR yang digugat oleh Profesor Egy Sujana, dan kita melihat bagaimana situasi dan kondisi saat itu tadi juga sudah dijelaskan, dan itu tentu mengecewakan buat kami. Dan untuk itu kami berharap gugatan ini dapat diterima dan dapat dibuktikan siapa yang benar di antara keduanya ini. Apakah ijazah yang ditujukan kepada Pak Jokowi ini dalam rangka pemilu, tadi disebutkan menurut peraturan KPU tahun 2018 huruf R, tadi disebutkan bahwa minimal ijazah itu adalah SMA atau sederajat. Dan ini tentu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Tri, yang dibuktikan oleh beliau bahwa ijazah Bapak Joko Widodo disebutkan di situ bahwa itu adalah ijazah palsu. Nah, mari kita sama-sama rakyat Indonesia ini melihat, kita bisa melihat keadilan hukum di negeri ini. Apakah ini akan bisa menguji sekali lagi kepada aparat kepolisian, apakah betul-betul netral ataukah tidak. Saya sendiri sebelumnya adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan, dan untuk masuk ke perusahaan minimal ijazahnya adalah kuliah. Menggunakan ijazah yang ijazahnya itu tidak menyelesaikan 9 tahun sekolah. Dan ini menurut saya pertanyaan untuk masa depan. Bagaimana masa depan negeri ini seandainya ini dibiarkan? Kalau seandainya apa yang dituduhkan oleh Pak Bambang Tri ini benar, apa kemudian masa depan Indonesia nanti mau seperti apa? Nah, maka wajar kalau seandainya pengangguran negeri ini saat ini menurut data dari BPS itu ada 8,40 juta. Nah, bisa jadi para pengangguran ini sebenarnya sudah lulus SMA, hanya saja untuk masuk kerja saja sulit gitu. Nah, kalau sudah lulus SMA masuk kerja sulit, kok ini bisa ijazahnya palsu, bisa memimpin sebuah negara. Masih dalam pelaporan, mudah-mudahan kita masih dalam gugatan, mudah-mudahan kita mengharapkan jangan sampai kemudian pihak aparat ini, aparat kepolisian khususnya ya, berlaku adil kepada rakyat ini, karena kita melihat potret kepolisian saat ini sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Bung Rizky awal. Sebelumnya kita mendapati kasus Sambo yang sampai dengan detik ini kasusnya masih berjalan, dan banyak orang yang menyatakan kasus ini sangat rumit, lika-liku. Belum selesai Sambo, ada kasus soal Aremania yang meninggal hingga ratusan orang di Stadion Kanjuruhan. Dan konon itu terjadi karena pelanggaran peraturan FIFA nomor 9B, yaitu larangan menggunakan gas air mata yang dilakukan oleh aparat. Dan mudah-mudahan sekali lagi kami sebagai rakyat Indonesia ingin melihat bagaimana seorang kepolisian Republik Indonesia ini berlaku adil. Seandainya apa yang disampaikan oleh Bapak Tri ini, pelaporan ya Bang? Gugatan yang disampaikan oleh Pak Bambang Tri ini diterima, dan nanti dengan legowo Pak Presiden Jokowi mau datang membuktikan kalau ternyata gugatan ini salah, sungguh kami sebagai rakyat, sebagai anak bangsa yang menginginkan keadilan di negeri ini sangat bangga sekali kepada Pak Jokowi. Hormat sekali, respect sekali. Dan ini sekali lagi tidak ada tendensius politik apapun, tidak ada tendensius kebencian apapun. Justru ini sebagai bukti bahwa kita mempunyai pemimpin yang bertanggung jawab, jujur, dan memenuhi panggilan dari aparat pemerintah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah Ustaz Irwan.
Baik, selanjutnya kita dengarkan pandangan Ustadz Irwan Saifullah selaku perwakilan dari ulama. Mudah-mudahan pandangan beliau juga menambah kaya ya usaha kita untuk berjuang untuk amar ma'ruf nahi munkar. Monggo Ustadz Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil azim. Yang pertama saya ucapkan bela sungkawa kepada korban di Stadion Kanjuruhan. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah SWT dan diberikan pahala dan juga akhir yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ya, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, pemirsa di seluruh Nusantara, yang pertama perlu saya sampaikan bahwa niat dari Bapak Bambang Menteri dan kuasa hukum ini benar-benar ya untuk melaksanakan ya penegakan kebenaran, ya penegakan keadilan dan juga amar ma'ruf nahi mungkar yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ya, dan persoalan ini adalah persoalan tentang benar atau bohong. Ini adalah perkara yang sangat besar yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk dicegah. Dan Allah SWT menegaskan di dalam ya Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qutilal kharrasun alladzina hum fi ghumratin sahun. Terkutuklah orang-orang yang banyak dusta. Subhanallah. Allah SWT menegaskan di sini ya qutilal kharrasun. Terkutuklah orang-orang yang banyak melakukan kebohongan. Siapa mereka itu? Alladzina fi ghumratin sahun. Yakni mereka ya orang-orang yang terbenam di dalam kebodohan yang lalai. Subhanallah. Sudah tahu kerusakan terus dilakukan. Sudah tahu kesalahan itu dilakukan. Sudah tahu korupsi itu merusak terus dilakukan. Ini bahayanya. Jadi Allah SWT menegaskan bahwa bohong ini adalah sumber dari berbagai macam kerusakan. Dan kebenaran itu adalah apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Ya, apa yang ada di dalam Islam, apa yang ada di dalam keadilan, itulah sesungguhnya yang harus ditegakkan. Kalau itu ditegakkan, maka kerusakan itu akan tertutup. Dengan kata lain, bahwa kebenaran itu adalah kunci-kunci untuk menutup kerusakan. Tapi kalau kebohongan itu terbuka, ya, maka akan terbukalah segala macam kerusakan. Subhanallah. Ya, maka otomatis ketika kebohongan ini ada, bisa kita lihat, ya, bagaimana kemudian muncul di kepolisian itu kemudian ada mafia Sambo, ya. Demikian juga kalau kebohongan ini ada, begitu mudah tidak ada yang mencegah. Presiden kita ini sudah puluhan, bahkan diduga hampir 60 lebih melakukan kebohongan. Dan kebohongan inilah yang kemudian bagaimana undang-undang, ya, undang-undang Omnibus Law yang sekarang ini kita lihat dampak ya penderitaan yang dialami oleh buruh. Demikian juga yang tadi dikatakan bagaimana ketika kenaikan BBM yang katanya tidak naik, kemudian naik. Bagaimana kemudian membuat sebuah kerusakan yang luar biasa. Rakyat juga mengalami pengeluaran yang meningkat. Demikian juga tidak hanya rakyat, sesungguhnya APBN pemerintah pengeluarannya juga meningkat. Sebetulnya sengsara. Padahal sebelumnya ini berusaha berkomitmen untuk tidak menaikkan. Muncul korupsi Jiwasraya, muncul korupsi juga di ya Bumi Putra, dan itu hampir senilai 52 triliun lebih. Ini sumbernya adalah dari kebohongan. Nah, ini yang pertama yang ingin ditegakkan oleh Bapak Bambang Menteri dan juga kuasa hukum, sesuatu yang sangat mulia dan akan menjadikan negara ini yang sudah terperosok di dalam jurang tadi ini bisa kita angkat kembali. Yang kedua, tentu apa yang dilakukan oleh beliau ini karena kecintaan kepada negeri ini. Dan ini tidak hanya
Ya, diharapkan oleh beliau, Pak Mahfud juga sudah berkali-kali sampai jengah kalau saya lihat bahwa korupsi ini sudah menyebar di seluruh instansi, di kepolisian, di kejaksaan, di kementerian, ya, dan lain sebagainya. Maka beliau mengatakan semua rakyat sekarang harus bicara. Semua rakyat harus bicara. Semua rakyat harus bicara. Nah, sekarang ini yang berbicara kuasa hukum. Yang berbicara adalah Bapak Bambang Tri. Dan ini sudah ditegaskan dengan setegas-tegasnya. Ya, ini ya dibuktikan sesuai dengan konstitusional. Tidak ada makar. Ya, tidak ada kudeta. Tidak ada juga berbagai macam tindakan-tindakan kekerasan. Maka ini sungguh sangat luar biasa kemuliaan ini. Dan kalau ini berhasil ini boleh jadi saudara sekalian berhasil bahwa Pak Jokowi benar-benar ijazahnya palsu. Kemudian Pak Jokowi mundur. Ya, mulia atau tidak? Ya, negara ini menjadi kuat atau tidak? Ya, yang sekarang rakyat ini kepercayaannya menurun kemudian menjadi kuat. Hebat atau tidak negara ini? Bahkan negara ini sekarang ini banyak yang merasakan, ya, yang dikatakan bahwa hukum ini menjadi panglima, hukum ini menjadi panglima, hukum ini menjadi panglima. Sekarang ini rakyat merasakan bahwa negara ini sudah otoriter. Ya, negara ini menjadi negara kekuasaan. Tadi disebutkan oleh ya Profesor Dr. Egy Sujana. Ya, tidak hanya Bapak Bambang Tri yang kemudian sebelumnya ini dipenjara, ini Gus Nur juga mau dipanggil lagi. Ya, bagaimana Gus Nur ini sudah terbukti bahwa beliau ini adalah lurus, bahwa beliau ini tidak meminta jabatan, tidak meminta uang sama sekali. Minta dia hanya ngomong, ini ada Bapak Bambang Tri. Wahai Bapak Kapolri, wahai Bapak Kapolri, wahai ya hukum, ya para pengacara, itu yang diminta, tolong diselesaikan, hanya itu saja. Ya. Sebaliknya kalau kita lihat Gus Nur ini juga sudah melaporkan Gus Arya dan jauh lebih luar biasa bejatnya tuduhannya itu. Gus Nur ini wedus, Gus Nur ini anaknya pelacur dan lain sebagainya. Sudah hampir 3 tahun tidak diproses sama sekali. Ini adalah bukti negara kita ini sudah menjadi negara kekuasaan. Maka sungguh sangat mulia yang dilakukan oleh Bapak Bambang Tri dan kuasa hukum. Sebaliknya seandainya ya ini tidak terbukti, ya maka berarti Bapak Jokowi benar. Kalau Bapak Jokowi benar, seharusnya juga semakin kuat Pak Jokowi ini atau semakin ya elektabilitasnya, kepercayaannya semakin turun atau semakin kuat? Kuat. Berarti harus berterima kasih kepada Pak Bambang Tri, berterima kasih kepada kuasa hukum, subhanallah. Nah, ini barangkali yang saya pesankan ya. Sekali lagi ya, ini adalah persembahan ya dari anak bangsa yang betul-betul mengharapkan keadilan. Mengharapkan tegak keadilan, bukan kemudian otoriter, apalagi tangkap menangkap, apalagi kriminalisasi, apalagi dibabat habis. Ini adalah satu kerusakan yang sangat luar biasa yang dikecam oleh Allah SWT sebagai tindakan yang terkutuk dan akan menghancurkan siapa saja yang melakukan dunia dan akhirat. Ini barangkali pesan kami, mudah-mudahan sampai kepada Bapak Jokowi dan juga sampai kepada penegak hukum, sehingga ini bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya, kemudian membawa negara ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta prakata dari Pak Bambang Tri dan Ketua Tim Bang Egy Sujana sebelum nanti saya tutup acara ini dan saya sampaikan rencana-rencana ke depan dari tim. Kepada Pak Bambang, monggo Pak. Ya, saya kepingin memberi satu contoh ya. Itu kan ada logika yang coba dibangun orang terutama di medsos untuk membantah saya. Ya, itu kan sudah pernah jadi wali kota. Sudah pernah jadi gubernur. Kalau ijazahnya palsu nggak bisa dong jadi wali kota dan jadi gubernur sebelum jadi presiden. Kan seperti itu. Saya kira ini cukup sering disampaikan orang, Bang Egy ya.
Tapi kita punya presiden yang namanya Pak Josephine Saragih, itu sudah pernah jadi Bupati Tapanuli. Oh, iya. Nah, tapi baru terbuka ya? Iya, pernah 2 kali malah. Nah, ketika mendaftar menjadi calon gubernur Sumatera Utara, terbuktilah ijazah SMA-nya palsu. Berarti itu lolos di waktu nyalonkan bupati kan? Ini persis seperti itu. Jadi itu nggak bisa dijadikan alasan bahwa itu nggak mungkin kalau sudah pernah nyalon wali kota, terus gubernur, terus ijazahnya palsu kok bisa nyalon presiden, nggak bisa dong. Gitu loh. Buktinya aja Pak Josephine Saragih itu. Yaitu kedua, saya sebagai penggugat Pak Jokowi, saya menggugat Anda karena menghormati Anda. Kalau saya nggak menghormati Anda selaku presiden, saya tidak akan menggugat. Ngapain menggugat orang gila? Saya menggugat Anda karena saya anggap Anda waras, mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan Bapak di muka hukum. Ini perlu ditekankan. Lah yang lain-lain ada KSP ngomong macam-macam itu ya kita anggap ya mereka harus ngomong begitu kan, pekerjaannya memang begitu. Ya untuk melindungi presiden dari yang mereka anggap sebagai potensi serangan. Kita itu nggak menyerang. Orang menggugat di muka pengadilan itu tidak ada maksud menyerang, gitu loh. Justru untuk memberikan kesempatan yang digugat ini membantah dengan segala cara yang ada. Dan itu semua dimiliki Pak Jokowi. Dia presiden kok, bisa panggil kepala sekolahnya, bisa panggil kepala kantor itu, bisa panggil ketua KPU barang. Kalian harus tampil, buktikan ijazah saya tidak palsu. Kan mestinya seperti itu. Jadi ini supaya jernih ya pemahaman kita terhadap pengajuan gugatan ini. Saya kira begitu. Ini Bang Eki mungkin bisa komentar lebih banyak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Singkat, jelas. Kenapa harus ijazahnya dipalsukan? Tadi omong-omong sejenak dengan Mas Bambang Tri, itu pernah kelas 1 SMA ya? Ya, tidak naik 2 kali. Tidak naik kelas, betul? 2 kali. 2 kali tidak naik kelas. Jadi dikeluarkan. Oh, dikeluarkan. Di sekolahnya di mana waktu itu? Di SMA 6 Solo. Sekolah apa? SMA 6 Solo. SMA 6 Solo. Kelas 1 tidak naik 2 kali, sehingga dia nggak punya ijazah. Ada saksinya itu. Ada saksinya, menurut beliau nih. Namanya Pak Suryo Atmanto. Namanya Pak Suryo Amanto. Atmanto. Masih hidup? Jadi direktur utama PT Bukit Asam, Pak. Oh, gitu. Ya. Berarti masih hidup ya? Masih. Tapi kalau dia diangkat direktur nggak mau bersaksi lagi nih. Ya itu urusan beliau. Urusan beliau dan urusan dengan polisi kalau nantinya jadi pidana ini. Nah, oleh karena itu menjadi logis apa yang diterangkan Mas Bambang bahwa benarlah dari segi rentang waktu yang kita lihat sejarahnya tidak naik kelas 2 kali, maka tidak punya ijazah. Maka berkepentinganlah ijazah itu dibuat. Dan menariknya awalnya untuk calon lurah. Ya, calon lurah tadinya. Bukan, dia pengen jadi calon lurah, ditanya kenapa kok cuma lurah, kamu kan orang. Iya. Tanggung kenapa lurah? Iya, sekalian. Iya, Nah, dia gitu ngomong karena nggak punya ijazah SMA. Iya. Nah, itu dia bilang sendiri ya, tidak punya ijazah SMA. Iya, bilang sendiri. Maksudnya Pak Jokowi sendiri. Iya, menurut keterangan orang itu ya yang disampaikan ke saya. Nah, saudara-saudara, inilah fakta hukum yang tak terbantahkan karena telah terjadi. Maka, walaupun demikian, harus dipahami bahwa hukum itu ada 3 hal penting. 1, kepastian hukum. 2, manfaat hukum. 3, keadilan hukum. Nah, dalam segala kepastian, kita perlu kepastian. Ini Jokowi betul ijazah palsunya apa tidak? Kan belum pernah ada yang menguji, belum pernah ada yang mempersoalkan. Kita persoalkanlah di pengadilan negeri. Yang kedua, manfaat hukumnya adalah kalau ternyata yang benar adalah Jokowi, dia tidak memalsukan, maka Anda siap dihukum dong.
Karena Anda membuat hoak yang luar biasa nih kalau gitu. Bukan, Bang, ini kan perdata. Iya, maksudnya ujung ceritanya bisa digugat balik dan cara lain, sebagainya. cara Dengan lain. cara lain. Tapi tidak melalui kasus ini. Iya. Ya, wes, Ini siap. kan konsekuensinya kalau nggak terbukti Enggak, maksudnya hanya ditolak. karena saya Gitu pernah doang. dengar podcastnya itu sama Gus Nur siap ditembak kepalanya. Ini Ya. penting sebagai untuk kepastian hukum Itu dan manfaat hukum. Iya, untuk menekankan manfaat itu justru sehingga Ya, oleh karena itu apa yang disampaikan Adinda Ahmad Khosinuddin dengan manfaat hukum yang ada, kalau demikian artinya ada pemalsuan, berhentilah gitu loh. Nah, itu MPR bertindak. Kalau MPR nggak bertindak, ya Masya Allah, MPR juga harus diadili gitu loh, karena telah disfungsional. Nah, Siapa yang di MPR? ya kita pengadilan rakyat, ya, akan terjadi pengadilan rakyat, insya Allah. Kalau ini tidak berjalan, dan ini logika keadilan itu dia akan berjalan mencari jalannya sendiri. Betul. Jangan kami yang dituduh. Kita justru mengkanalisasi supaya tidak ada pengadilan rakyat, namanya pengadilan negeri, untuk supaya terukur dan kondisional objektif Jalan terjaga. aman, jalan Jadi aman. tidak mungkin kita menciptakan kerusuhan. Kalau mau menciptakan kerusuhan ngapain ke PN segala macam. Apalagi punya pengalaman buruk. PN merasa tidak berwenang. Itu Masya Allah ya. Tapi karena kita percaya lah, Bang, pada pengadilan. Kita masih percaya, masih optimis, Indonesia masih bisa dirawat, ditata ulang. Ditata ulang yang baik untuk muncul pemimpin-pemimpin yang baik. Jadi poin pentingnya adalah 3 hal itu, kepastian hukum, manfaat hukum, dan rasa keadilan. Karena kami merasa hari ini diperlakukan tidak adil, dibohongi oleh keadaan yang sebelum dibuktikan dianya benar, maka kami berasumsi ini adalah satu kesalahan serius. Makanya kita bawa ke pengadilan. Tetap menjaga praduga tak bersalah. Saya kira demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langkah selanjutnya kami umumkan bahwa setelah perkara kami terdaftar di pengadilan dengan nomor perkara yang sebagaimana sudah kami sampaikan tadi, kami selanjutnya tinggal menunggu panggilan resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan kemudian pihak-pihak yang terkait yang kami tarik dan sebagai pihak seperti Presiden Republik Indonesia sebagai tergugat 1, KPU RI sebagai tergugat 2, kemudian Kemendikbud MPR RI sebagai tergugat 3, Kemendikbud sebagai tergugat 4, nanti juga tunggu panggilan sidang. Dan sekali lagi kepada KSP dan seluruh pejabat negara lainnya, mohon untuk tidak berkomentar sebelum membaca gugatannya. Jadi baca dulu gugatannya baru berkomentar. Dan terakhir kepada seluruh rakyat Indonesia, segenap warga, ya kami minta dukungan, doa, dan mudah-mudahan ini adalah ikhtiar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu ingatkan kepada seluruh rakyat bahwa ini bukan gugatan yang kepentingan hanya kepada Pak Bambang Tri, tapi ini gugatan yang kepentingannya bagi segenap bangsa Indonesia, karena ini berkaitan dengan legalitas jabatan Presiden Republik Indonesia. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.